Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Yeay, aduh, boleh nggak lama-lama nggak usah fotonya. Oke, aduh, aku banyak aduh-aduhannya berapa hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya, nama aku Glory, tapi biasa aku dipanggil Goi, dan aku adik lamanya Kak Karut dan Eren dari Jakarta. Tapi sebenarnya tinggalku di Bogor. Kemudian apalagi yang perlu tadi aku kaget sedikit, lagu pertama itu sempat aku tulis bersama dengan teman-teman, Kau Temukanku, terus Tenanglah, mungkin beberapa sudah pada tahu. Jujur sebenarnya aku pun nggak menyangka, pastor, maksudnya nggak menyangka dalam arti waktu itu aku hanya diajak sama Pastor Josh untuk Goy ayo ikut bikin ini bikin itu, and sudah gitu. Tapi ternyata Tuhan yang karyakan sampai dampaknya sebegini luasnya. Aku tahu itu Tuhan, bukan teman-teman praise yang lain gitu. Jadi aku datang ke sini membawa salam dari banyak orang. Aku juga ngomong sampai Kak Karut bilang ini salam-salam mulu ya gitu. Pokoknya banyak salam. Pastor juga ada salam dari IFJF Makassar karena melihat story-storyku. So aku akan bersaksi hari ini. Aku akan lebih bersaksi karena jujur di tempat ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di tanah Tondano. Lalu di Manado juga pertama kali, tapi kalau Sulawesi pernah ke Makassar waktu itu. Tapi jujurnya walaupun 3 minggu sampai 1 bulan terakhir itu aku banyak banget pribadi, jujur nggak pernah seperti itu, tapi kali ini scheduleku agak padat. Aku seorang seniman, jadi aku kemarin habis lukis-lukis juga di rumah Kak Karut. Aku banyak bikin mural, lalu ada apalagi produksi, kemudian aku membuat macam-macam, dan ujungnya adalah Sulawesi Utara. Jadi adalah tujuanku terakhir dalam rangkaian to-do listku yang banyak. Tapi mengejutkannya adalah di hampir 1 minggu ini aku di sini 7 malam. Nah, besok adalah malam terakhirku. Tapi justru disinilah tempat aku paling rest gitu. Jadi dari awal saja sudah mau nangis. Jadi di sini aku mengalami Tuhan lagi, aku jatuh cinta lagi sama Tuhan, dan aku percaya hadirat Tuhan itu sudah kurasakan bukan dari tempat ini, dari rumah Kak Karut, dari Tondano masuk kemarin Pastor Yandi yang bawa sama Kak Fili. Aku bersyukur Tuhan terbangkan aku. Jadi kalau aku bisa kenalkan lagi diriku, aku cuma seorang hamba Tuhan, hambanya yang mau dibawa kemanapun aku iya aja gitu. So sebenarnya Pastor Aaron udah bilang ke aku kalau hari ini temanya in between cuman aku sampai tadi malam aku pun masih di kamar gitu ya. Lalu aku tanya Tuhan mau ngomong apa sama aku, sama jemaat Tuhan di Tondano. Lalu ini yang muncul gitu, karena I think ini juga adalah salah satu bentuk dari penyembahan itu, ketika kita mengosongkan less of me, mengosongkan diri, nggak ada keakuannya gitu, dan Tuhan lain ditinggikan. Makanya ditulis less of me, Christ example of humility. Jadi contoh Kristus ketika dia merendahkan dirinya. Jadi aku ingin men-sharingkan ini sekaligus bersaksi juga. Boleh next. Jadi Bapak Ibu, aku umurnya belum sebanyak itu. Masih 20-an. Makanya aku bilang aku bukan pastor, aku bukan siapapun, aku cuma hamba Tuhan. Dan aku melihat teman-teman aku, anak-anak TYC, aku belum perkenalkan, aku dari FJF Bogor. Di Bogor aku pegang TYC juga, dan aku suka menyanyi juga di Bogor. Dan aku melihat anak-anak di sana, termasuk aku juga, dan fenomena zaman sekarang gitu ya, bahwa banyak kata-kata yang awalannya itu self, diri sendiri. Ada self help. Lalu sempat kemarin aku melukis di satu pameran buku, Big Bad Wolf BBW di Jakarta.
itu ribuan buku. Lalu aku ada kesempatan melukis, and then kalau sudah selesai aku bisa jalan-jalan. Lalu aku lihat section demi section di jualan itu, dan ada satu section yang besar sekali, judulnya self help. Jadi buku-buku untuk menolong kita bagaimana cara public speaking atau mungkin mengatur keuangan dan segala macam gitu. Dan sekarang culture-nya memang self help itu sangat dielu-elukan ya. Jadi mengasihi diri sendiri, and then gimana caranya merawat diri dan lain-lain, diet dan segala macam. Dan jujur itu adalah algoritma Instagramku dan TikTokku dan mungkin teman-teman semuanya gitu. Bahwa kita sangat disuguhkan dengan hal-hal yang gimana, what's next, apalagi yang bisa memperbaiki diri kita gitu. Dan ya kayak di gambar sebelah ini juga ada self help, cara bilang no, cara bilang iya. Pokoknya banyak banget tips, sampai kadang juga kita bingung. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, karena aku percaya Tuhan pun mengasihi kita, amin. Dia mau kita punya hidup yang baik, yang terberkati selama di bumi ini gitu. Tapi kadang serba salah, karena seringkali orang percaya juga menggunakan firman Tuhan sebagai kiat-kiat untuk menolong diri sendiri. Itu aku alami juga. Untuk ketika aku lagi down, ku hibur diri dengan firman, which is nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya tuh aku gitu. Bagaimana aku bisa jadi nyaman gitu. Nah, akhirnya perjalanan hidupku sebenarnya, aku Kristen dari lahir dan aku juga culture shock sedikit ketika datang ke Manado atau Tondano. Dekorasinya salib semuanya, karena di komplek perumahanku ada 3 gereja yang mau digusur, pastor. Jadi wow, sedikit berbeda gitu. Kemarin juga sarapan sama Vina sama kakak Cheryl lewat mobil, lagu rohani ya kayak oke, wow, keren. Kalau di aku, wah, lagu dangdut, anak-anak nyanyinya lagu dangdut. Lalu ada masjid juga di belakang rumahku, jadi wah, sangat berbeda gitu. Jadi aku juga lahir di FGF Cimahi dulu pertama kali. Waktu masih baby sudah didedikasikan di FGF Cimahi, lalu kelas 3 SD pindah ke FGF Bogor sampai sekarang. Lalu berkuliah juga sempat di FGF Karawaci. Jadi dari dulu kata Tuhan Yesus, camp, altar call, apapun itu sudah sangat familiar di hidupku gitu. Jadi sempat ada waktu di mana aku juga ya udahlah, aku tahu pasti habis ini begini gitu. Tapi ternyata aku yang dulu adalah goi yang sombong, karena aku tahu, aku sudah tahu Tuhan, aku sudah pernah baca, aku sudah pernah dengar, aku udah tahu lagunya ini itu, tapi ya sudah. Dan karena mentok di pikiran itu, akhirnya kita nggak dapat yang baru lagi. Dan kontrasnya, boleh next. Kontrasnya Tuhan Yesus di Markus 16 ayat 21 sampai 28, aku akan ceritakan saja. Kontrasnya Tuhan Yesus ini ketika dia memberitahukan murid-muridnya bahwa aku akan menderita pada saat itu. Nah, yang menarik adalah ketika Tuhan bilang tetapi Petrus, naik. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Lah, ayat dua-duanya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menarik ke samping dan menegur dia. Dikatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Sangat rohani sekali Petrus membela Tuhan kita gitu ceritanya. Kayak Tuhan, itu gak bakal terjadi. Tuhan tidak akan menderita dan segala macam. Tapi jawab Tuhan Yesus, dia bilang, nyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Tuhan langsung men-stop pikiran Petrus itu, pikiran manusianya, padahal rohani terlihat baik. Tapi somehow yang kita percaya kadang berbalik-terbalik dengan apa yang Tuhan percaya. Konsepnya manusia itu berbalik-terbalik dengan konsepnya Tuhan. Boleh next. Nih, konsepnya dunia yang tadi aku bilang banyak self, diri sendiri, self esteem, kepercayaan diri, self help.
Bagaimana kita bisa menolong diri sendiri? Akhirnya ujung-ujungnya aku lagi. Tapi boleh sebelum lagi, yang sebelumnya yang tadi. Tapi Tuhan bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ngomongnya gampang. Aku waktu siapin ini juga, gampang banget ngomong. Tapi saya sebagai anak muda, Bapak Ibu, susah banget. Dan I know ini semua kita rasakan gitu. Tapi kata Tuhan, siapapun yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Boleh next lagi. So, konsepnya terbalik. Ketika walaupun aku sudah Kristen, walaupun aku sudah kenal Tuhan, tapi banyak kali ketika aku WL, ketika aku sharing, ketika aku berbicara, ujung-ujungnya adalah aku. Gimana orang bisa melihat aku? Walaupun aku balut dengan kerendahan hati, oh tidak apa-apa gitu. Tapi aku dengan sadar akan bilang sama Tuhan, iya Tuhan waktu itu sombong kali. Waktu itu pantas saja aku gak bisa dengar suara Tuhan karena ada banyak hal-hal yang menutupi pikiranku, mataku. Tapi di momen ini dan hari-hari ini apalagi gitu ya, aku merasakan Tuhan dan Tuhan berbicara banyak sama aku. Dan ujungnya adalah kata Tuhan, sangkal dirimu, ikut Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan Yesus gak ada cara lain. Sangkal diri, apa yang kita suka, apa yang kita punya, apa yang kita percayai. Maukah engkau melepaskannya, kata Tuhan gitu. Tapi puji Tuhannya, kita anak-anak Tuhan tidak dibiarkan dikasih perintah and then silakan pergi sendiri, silakan praktekkan sendiri. Tapi Tuhan sudah lebih dulu meneladaninya. Boleh kita baca sama-sama next. Dikatakan di Roma 5, ini versi BIMK. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, Kristus mati untuk kita pada waktu yang tepat yang ditentukan oleh Allah. Padahal kita orang-orang yang jauh dari Allah. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Waktu kita masih jauh, waktu Goi masih berdosa, even gak tahu kalau itu salah, tapi Tuhan udah lebih dulu mati. Jadi nanti sewaktu-waktu kita Goi sudah percaya Tuhan, sudah ditangkap Tuhan, sudah disadarkan, baru tinggal bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Tuhan udah lakukan itu untukku. It's all you, not me. Semuanya Tuhan. Kalau ada karya yang baik, kalau ada orang bisa kenal, kalau ada berkat yang Tuhan beri, mungkin di awal kita anggap itu karena usaha kita, tapi ujung-ujungnya enggak lagi, selama ini salah. It's all you God. It's all you. Aku memuji Tuhan. Aku membesarkan nama Tuhan. Karena Dialah yang berkarya dalam hidup kita, amin. Tuhan Yesus baik banget. Boleh next lagi. Sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, untuk dibela, wajar kalau ada orang yang mau berkorban. Tapi kita yang tahu sendiri kelemahan kita setiap harinya. Mungkin kita datang ke ibadah, mencari Tuhan, tapi ada momen-momen jatuh juga. Yet He still save us. Dia tetap selamatkan kita, tetap baik sama kita. Jadi gak ada lagi kebesaran kita, cuma Tuhan. Dan di Filipi 2, Tuhan Yesus itu sendiri adalah teladan utama dari kita semua. Bagaimana setiap orang, dia ngasih tahu caranya bagaimana kita harus memperlakukan setiap orang. Dia meneladaninya dulu. Dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Sebelum lanjut, aku sudah mendengar banyak cerita tentang F. Jeff Tondano,
para leaders dan jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin hari ini bisa menjadi reminder or bisa juga menjadi kekuatan, karena aku percaya, aku senang banget bisa visit keluarga Tondano di tempat ini, dan aku percaya banyak pekerjaan yang udah Tuhan lakukan di tempat ini karena jemaat di sini memberikan hidupnya untuk Tuhan, nggak setengah-setengah, less of you, more of Him. Dan aku bisa rasakan hal itu di tempat ini. So, mungkin ini jadi kekuatan kita semua. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu Tuhan kita. Dia tidak mau dianggap setara dengan Tuhan. Dia lepaskan itu, miliknya yang berharga. Nggak harus dipertahankan, ini mah nggak apa-apa lah gitu kata Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan kita yang besar sekali, Engkau turun, mau turun, bahkan selevel manusia aja udah rendah, Tuhan pilih yang rendah lagi. That's our God. Dia mau jadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia udah turun aja itu udah wow. Lalu dia pilih tempat lahir yang jelek. Selama hidupnya juga bukan yang wow banget. Matinya juga memalukan, mengenaskan. Tapi itu Tuhan kita. Itulah sebabnya ayat terakhir, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Beri kemuliaan yuk buat Tuhan Yesus. Dia nggak pakai kekuatannya, otoritasnya untuk paksa orang ikut. Kalau aku mikir, kalau Tuhan bisa, mah kita jadi robot aja semua ikut Tuhan, taat. Tuhan udah nggak usah pusing-pusing lagi menebus dosa dan segala macam. Tapi dia nggak pakai kekuatannya, dia nggak pakai untuk maksa orang, dan dia nggak membuat dirinya lebih penting untuk diperlakukan sama orang lain. Tapi ada satu value yang Tuhan bawa dan Tuhan ajarkan, yaitu dia rendah hati. Allah kita adalah Allah yang sangat rendah hati. Ada sesuatu dengan kerendahan hati. There's something. Buktinya apa dia sangat rendah hati? Saudara-saudara pasti sudah tahu. Dia serahkan tubuh hidupnya yang paling berharga. Buat apa ujung-ujungnya? Ini menarik banget. Ujung-ujungnya adalah supaya orang-orang bisa datang sama Tuhan tanpa paksaan. Orang bisa datang sama Tuhan karena ada kasih yang memeluknya. Karena ada kerendahan hati dari Allah kita untuk memeluk kita semua. So aku percaya, aku dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk ikut teladan Tuhan. Buat apa? Untuk jadi rendah hati, untuk mengasihi, untuk melayani sesama. Aku sudah merasakan pelayanan di sini luar biasa banget. Dan Roh Kudus mengaruniakan para pengikut Tuhan Yesus karunia yang berbeda-beda untuk melayani. So ketika kita melayani sesama kita, ketika kita melayani orang-orang yang kecil, itu kita lagi melayani Tuhan kita. Jadi kalau aku pikir-pikir, buat apa ini semua gitu? Goi buat apa memuji Tuhan, berdoa? Teman-teman buat apa datang firman Tuhan, mendengar ibadah? Ujung-ujungnya ya kita mau mengikut Tuhan Yesus. Dan apa yang dia ajarkan, apa yang dia teladankan? Salah satunya yang besar sekali adalah kerendahan hati. Lalu aku dapatkan kata-kata ini, boleh next. Ketika kehidupan kita semakin kecil, itu akan membuat Yesus yang jadi semakin besar. Tapi ada lanjutannya lagi, untuk apa? Untuk pada akhirnya dunia dapat melihat. Jadi ketika kita kosongkan diri kita, anak-anak muda, adik-adik kecil, yang senior-senior, aku tahu banyak sekali yang sudah dilalui. Sudah banyak hal-hal yang ada di kepala gitu ya. Tapi ketika semua yang kita tahu itu, oke, saya serahkan di dalam Tuhan.
saya mau kenal Tuhan, saya kosongkan diri, silakan Tuhan berkarya. Itu doa aku. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu itu aku challenge Tuhan. Tuhan, aku mau cobain gimana nih kata Tuhan, kan kalau mengikut Tuhan, kalau siapa yang melakukan ketetapan-ketetapanku, misalnya yang kayak di Mazmur gitu, maka jalannya akan lurus bla bla bla. Aku mau coba Tuhan. Aku mau jadi displaynya kebesaran Tuhan. Bawa Tuhan kemanapun. Aku pernah ngomong gitu. Aduh, Tuhan ditantang lagi ya. Jadi Tuhan pakai. Pas banget 2 bulan lalu aku ingat kelar ibadah IFJF Bogor, aku makan sendirian. And then aku lama di situ, lalu aku merasa gelisah dan segala macam. Lalu akhirnya aku berdoa. Aku memutuskan di tengah-tengah restoran aku berdoa. Aku tutup ini kepala. Lalu aku bilang, Tuhan, aku mau berdampak Tuhan. Aku mau dipakai tapi I don't know where to start. Kayak tiba-tiba aja gitu, kayak Tuhan tuh mau apa sama hidup aku gitu. Di momen itu benar-benar aku kosongkan semuanya dan aku bilang, sok Tuhan, kalau bahasa Sundanya mah sok atuh mangga. Silakan Tuhan gitu. Dan aku percaya Tuhan pun akan bekerja, berkarya di hidup saudara-saudara semua. Ketika engkau mengosongkan dan bilang, Tuhan silakan pakai. Ketika hidupmu menjadi semakin kecil, Yesusnya semakin kelihatan, dunia bisa lihat. Dunia bisa lihat. Itu yang aku percaya. Jadi di Paulus bilang di Filipi 2, untuk kita memiliki mindset seperti Kristus yang tadi, karena Tuhan Yesus mengosongkan diri. So jemaat Tuhan, kata Paulus, biarlah kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentinganmu dan lain sebagainya. Aku percaya ada gini, ketika ada kematian secara diri kita, di dalam diri kita, itu akan melahirkan satu kehidupan yang baru. Ketika kita mematikan hal-hal yang kita punya, kita let go, kita melepaskan hal yang kita punya, itu gak sia-sia. Itu akan melahirkan hal-hal baru. Karena di situ Tuhan bisa bekerja. Di situ Tuhan bisa berkarya. Boleh next. Ini adalah nanti kita akan baca sampai beberapa ayat. Ini salah satu hal-hal yang menguatkan aku di hak dan kewajiban rasul. Paulus bilang begini, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Dan bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi Paulus lagi visit murid-muridnya gitu ya. Boleh next lagi. Lalu dia bilang, jadi jika kami telah menabur benih rohani bagimu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Katanya, iyalah, karena ya seperti leaders di tempat ini, engkau sudah mencurahkan energi, waktu, semuanya untuk banyak orang. Boleh dong, berhak dong untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Paulus bilang gini, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Dia kosongkan lagi, harusnya itu bisa jadi hak dia, dilepaskan lagi. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. UUJ, ujung-ujungnya jiwa. Ujung-ujungnya supaya dunia lihat kasih Tuhan. Sama, Tuhan juga kan konsepnya selalu gitu. Tuhan mati supaya kita bisa mengenal kasihnya. Kita juga, kita kosongkan diri kita. Kita let go semuanya supaya apa? Supaya orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan. Next. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Dia benar-benar gak ambil kredit apapun dari semua pelayanan yang dia lakukan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Justru celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini.
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Ngomongnya gampang Goy, tapi kita dikuatkan oleh Roh Kudus, amin. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Next. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba atas semua orang, dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini yang jadi penguatan untuk aku ketika, jadi hidup tuh buat ngapain sih gitu. Ujung-ujungnya akhirnya aku tahu, oke Tuhan, ternyata ujungnya adalah less of me, more of you. Aku akan menjadikan diriku hamba dari semua orang. Kalau bisa aku kasih pelayananku, energiku, waktuku, uangku, silakanlah Tuhan, asalkan dia dimenangkan, gak apa-apa. Gak apa-apa, supaya boleh aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, ini jadi peganganku. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Next. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku juga menjadi seperti mereka. Jadi orang-orang yang gak kenal Tuhan, ya kita juga gak yang rohani gimana gitu. Tapi ya kita tidak ikut-ikutan gaya hidup mereka, tapi orang bisa relate sama kita. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang hijau ini, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ketika ketemu sama yang modelan orangnya begini, kita relate. Ketika ketemu sama orang yang oke, ini ngobrolnya harus bagus, kita juga bisa masuk. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Ini jadi kekuatan kita. Aku bersyukur di tempat ini banyak kita lihat teladan-teladan orang-orang yang mau extra mile untuk jiwa-jiwa. Karena mereka sudah apa? Mereka sudah kosongkan hidup mereka, terserah. Waktu itu aku tanya, waktu lagi sarapan sama Kak Karut, pertanyaan-pertanyaan interviewer gitu. 5 tahun lagi Kak Karut mau kemana? Apakah Kak Karut dan Aaron mau tetap di Tondano atau gimana? Kan aku penasaran. Terus Kak Karut bilang, ya karena sudah berpengalaman ya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, jadi tidak membuat rencana, terserah Tuhan mau bawa kemana. Itu contoh orang yang mengosongkan dirinya. I'm blessed by their life. I'm blessed by you and you. Aku juga belum kenal tapi aku bisa merasakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Maaf banyak nangisnya ya. Oke, next. Aku percaya aku sudah mau selesai Bapak Ibu. Tapi yang aku mau percaya, dalam kerendahan hati, dalam kekosongan, dalam penyerahan diri, di situ ada kehidupan. Di situ ada kehidupan. Dicontohin dari mana? Dari Tuhan. Waktu dia kosongin hidupnya, ada kita yang ada hidup baru di dalam Tuhan. Tapi ketika kita mikirnya oke, what's for me? Apa yang buat aku? Ke gereja datang kurang ngangkat misalnya gitu. Kadang anak-anak musik suka dikritiknya kurang ngangkat praise and worship-nya gitu ya. Padahal bukan tugas kita juga buat ngangkat-ngangkat sih gitu. Tapi aku percaya ketika Tuhan yang besar di hidup kita, Dia sendiri yang akan menarik orang-orang datang kepadanya. Bukan ke kita. Mungkin orang pertama akan lihat kita dulu. Mungkin orang-orang akan melihat hidup saudara dulu. Tapi after that, tinggal kita arahin. Sok silakan lihat Tuhan Yesus. Silakan lihat Tuhan Yesus. Bahkan kemarin waktu cerita sama Kak Ceril buka studio foto. Terus dia bilang, iya sekarang semua klien-klienku bilangnya, iya di sana rohani banget. Ngomongnya Tuhan-Tuhan mulu katanya gitu ya. Keren, itu dimanapun, gak cuma di gereja.
Tuhan Yesus akan terlihat nyata ketika kita mengosongkan, menyerahkan hidup kita sama Tuhan. So terakhir pertanyaannya adalah, apakah hidupmu mencerminkan Tuhan Yesus setiap harinya? Pertanyaan yang sama juga buat aku. Dan yang kedua, hal apa yang bisa terus berkurang sehingga Yesus semakin bertambah dalam hidupmu? Bapak Ibu sendiri yang tahu, aku yang tahu jawabanku. Tapi I know ketika kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, masih ada misinya Tuhan yang belum selesai di kehidupan kita. Mungkin aku tidak bisa reach out orang-orang yang menjadi teman-teman dari saudara sekalian. Begitu juga Tuhan kasih segmen masing-masing. Ada segmen yang ini, segmen yang itu. Tapi ketika Tuhan izinkan kita untuk bertemu dengan semua orang, jadilah seperti semua orang itu. Biar relate. Buat apa? Supaya sedapat-dapatnya mereka bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Aku percaya Tuhan mengasihi Tanah Tondano ini. Tidak kebetulan ada banyak orang yang Tuhan hadirkan di gereja ini, di tempat ini. Dan aku tahu kemarin Kak Cer cerita, thank you for the context, thank you for the background. 10 tahun lalu kota ini banyak preman dan segala macamnya kayak. Itu dia. Kalau ada Tuhan pasti ada kehidupan. Dan aku tahu itu karena doa-doa yang dinaikkan. Pujian yang tadi luar biasa banget. Karena itulah Tuhan sendiri yang berkarya. Kita cuma alat. Tadi kayaknya kelewat deh, aku lupa. Tadi aku insert satu gambar pipa air. Bayangin kalau pipa itu banyak embel-embelnya, banyak kotornya. Susah air bersih itu untuk mengalirkan ke rumah-rumah warga. Tapi aku berdoa diriku dan saudara-saudara sekalian itu bisa punya hidup yang mengalirkan air kehidupan itu terus menerus. Jadi ketika kita ada kepahitan mungkin atau kebencian sama orang, yuk kita bersihkan. Karena hidup kita akan dipakai untuk jadi aliran air kehidupan itu untuk banyak orang. Kita naikkan. Aku cuma mau nyembah Tuhan aja abis ini, gak ada yang lain, gak ada agenda lain. Karena biar Tuhan yang berkarya atas hidup kita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi bumi
Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Tiada seperti Engkau Tuhan, Yes, you are. tiada seperti-Mu. Ya, Kau hebat, Kau besar, Kau besar. worship. Bagimu segala hormat, segala pujian. Haleluya.
Silakan Tuhan, silakan Roh Kudus. Silakan Tuhan, silakan Roh Kudus. Gereja ini akan menjadi tempat untuk segala-galanya, untuk setiap orang, agar sedapat mungkin ada orang yang bisa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. You're beautiful, you're wonderful, oh Jesus. Kau mulia, kau indah Tuhan. Kami hanya mau bersekutu terus dengan Engkau sampai minggu depan kami ketemu lagi Tuhan. Setiap harinya Tuhan, biar ada cerita demi cerita akan kebaikan Tuhan Yesus. We thank you Lord Jesus for today. Berkati tempat ini, berkati pastor, segala tim pastoral, tim leaders, berikan hati yang kuat untuk banyak orang ini Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amen.